Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma badu. Kisah Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis Mumu BSA 2011. Penyelaras Dunia Islami Kita 2022. Kaum muslimin rahimakumullah. Diterjemahkan dengan ringkas dari kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Miraj Khairil Bariyah. Karya Al-Imam Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani radhiyallahu anhu. Pada suatu malam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Hijr Ismail dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Saat itu beliau berbaring di antara paman beliau, yaitu Sayyiduna Hamzah dan sepupu beliau, Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail dan Israfil menghampiri beliau lalu membawa beliau ke arah sumur Zam-Zam. Setibanya di sana kemudian mereka merebahkan tubuh Rasulullah untuk dibelah dada beliau oleh Jibril alaihi salam. Dalam riwayat lain disebutkan suatu malam terbuka atap rumah beliau. Kemudian turun Jibril, lalu Jibril membelah dada beliau yang mulia sampai di bawah perut beliau, lalu Jibril berkata kepada Mikail, "Datangkan kepadaku talam dengan air Zam-Zam agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya." Perlu diketahui bahwa penyucian ini bukan berarti hati Nabi itu kotor, tidak begitu. Namun, Nabi sudah diciptakan oleh Allah dengan hati yang paling suci dan mulia. Hal ini tidak lain adalah untuk menambah kebersihan di atas kebersihan, kesucian di atas kesucian, dan untuk lebih memantapkan dan menguatkan hati beliau, karena akan melakukan suatu perjalanan super dahsyat dan penuh hikmah serta sebagai kesiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jibril alaihi salam mengeluarkan hati beliau yang mulia lalu menyucinya 3 kali. Kemudian didatangkan satu talam emas dipenuhi hikmah dan keimanan, kemudian dituangkan ke dalam hati beliau, maka penuhlah hati itu dengan kesabaran, keyakinan, ilmu, dan kepasrahan penuh kepada Allah, lalu ditutup kembali oleh Jibril alaihi salam. Setelah itu disiapkan untuk baginda Rasulullah, seekor binatang buruk lengkap dengan pelana dan kendalinya. Binatang ini berwarna putih, lebih besar dari himar, lebih rendah dari bigol. Dia letakkan telapak kakinya sejauh pandangan matanya, panjang kedua telinganya. Jika turun dia mengangkat kedua kaki depannya, diciptakan dengan 2 sayap pada sisi pahanya untuk membantu kecepatannya. Saat hendak menaikinya, Nabi Muhammad merasa kesulitan, maka Jibril meletakkan tangannya pada wajah buruk sembari berkata, "Wahai buruk, tidakkah kamu merasa malu? Demi Allah tidak ada makhluk Allah yang menaikimu yang lebih mulia daripada dia, yakni Rasulullah." Mendengar ini buruk merasa malu sehingga sekujur tubuhnya berkeringat. Setelah tenang, naiklah Rasulullah ke atas punggungnya. Dan sebelum beliau banyak para anbiya yang menaiki buruk ini. Dalam perjalanan, malaikat Jibril menemani di sebelah kanan beliau, sedangkan malaikat Mikail di sebelah kiri. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, malaikat Jibril memegang sanggur di pelana buruk, sedang malaikat Mikail memegang tali kendali. Mereka terus melaju, mengarungi alam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penuh keajaiban dan hikmah dengan inayah dan rahmatnya. Di tengah perjalanan mereka berhenti di suatu tempat yang dipenuhi pohon kurma. Lantas malaikat Jibril berkata, "Turunlah di sini dan sholatlah." Setelah beliau sholat, Jibril berkata, "Tahukah Anda di mana Anda sholat?" "Tidak," jawab beliau. Jibril berkata, "Anda telah sholat di Thoibah, nama lain dari Madinah, dan ke sana Anda akan berhijrah." Kemudian buruk berangkat kembali melanjutkan perjalanan. Secepat kilat dia melangkahkan kakinya sejauh pandangan matanya. Tiba-tiba Jibril berseru, "Berhentilah dan turunlah Anda serta sholatlah di tempat ini." Setelah sholat dan kembali ke atas buruk, Jibril memberitahukan bahwa beliau sholat di Madian, di sisi pohon di mana dahulu Nabi Musa bernaung di bawahnya dan beristirahat saat dikejar-kejar tentara Fir'aun. Dalam perjalanan selanjutnya Nabi Muhammad turun di Tur Sina, sebuah lembah di Syam.
tempat di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun sholat di tempat itu. Kemudian beliau sampai di suatu daerah yang tampak kepada beliau istana-istana Syam. Beliau turun dan sholat di sana. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada beliau dengan berkata, Anda telah sholat di Bait Lam atau Bethlehem, Baitul Maqdis, tempat dilahirkan Nabi Isa bin Maryam. Setelah melanjutkan perjalanan, tiba-tiba beliau melihat Ifrit dari bangsa jin yang mengejar beliau dengan semburan api. Setiap menoleh, beliau melihat Ifrit itu. Kemudian Jibril berkata, tidakkah aku ajarkan kepada Anda beberapa kalimat? Jika Anda baca maka akan memadamkan apinya dan terbalik kepada wajahnya lalu dia binasa. Kemudian Jibril alaihi salam memberitahukan doa tersebut kepada Rasulullah. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya bertemu dengan suatu kaum yang menanam benih pada hari itu dan langsung tumbuh besar dan dipanen hari itu juga. Setiap kali dipanen kembali seperti awalnya dan begitu seterusnya. Melihat keanehan ini beliau Shallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah para mujahid fisabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah. Kebaikan mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Kemudian setelah beberapa saat beliau mencium bau wangi semerbak. Beliau bertanya, wahai Jibril, bau wangi apakah ini? Jibril menjawab, ini adalah bau wanginya Masyitoh, yaitu wanita yang bekerja menyisir anak Fir'aun. Jawab Jibril, Masyitoh adalah tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Ketika dia melakukan pekerjaannya tiba-tiba sisirnya terjatuh. Spontan dia mengatakan, Bismillah, celakalah Fir'aun. Mendengar ini, anak Fir'aun bertanya, apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku? Masyitoh menjawab, iya. Kemudian dia mengancam akan memberitahukan hal ini kepada Fir'aun. Setelah dihadapkan kepada raja yang lalim itu, dia berkata, apakah kamu memiliki Tuhan selain aku? Masyitoh menjawab, ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Mengetahui keteguhan iman Masyitoh, kemudian Fir'aun mengutus seseorang untuk menarik kembali dia dan suaminya yang tetap beriman kepada Allah agar murtad. Jika tidak maka mereka berdua dan kedua anaknya akan disiksa. Tapi keimanan masih menetap di hati Masyitoh dan suaminya. Justru dia berkata, jika kamu hendak membinasakan kami, silahkan, dan kami harap jika kami terbunuh kuburkan kami dalam satu tempat. Maka Fir'aun memerintahkan agar disediakan kuali raksasa dari tembaga yang diisi minyak dan air kemudian dipanasi. Setelah betul-betul mendidih, dia memerintahkan agar mereka semua dilemparkan ke dalamnya. Satu persatu mereka syahid. Sekarang tinggal Masyitoh dan anaknya yang masih menyusu berada dalam dekapannya. Kemudian anak itu berkata, wahai ibuku, lompatlah, jangan takut, sungguh engkau berada pada jalan yang benar. Kemudian dilemparlah Masyitoh dan anaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah keteguhan keluarga Siti Masyitoh, sehingga Allah menjadikan makamnya harum wangi semerbak. Rasulullah melanjutkan perjalanan kembali. Di tengah perjalanan, beliau juga bertemu dengan sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur. Setiap kali hancur, kepala yang remuk itu kembali lagi seperti semula dan begitu seterusnya. Jibril menjelaskan bahwa mereka itu adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Kemudian beliau juga bertemu sekelompok kaum. Di hadapan mereka ada daging yang baik yang sudah masak, sementara di sisi lain ada daging yang masih mentah lagi busuk, tapi ternyata mereka lebih memilih untuk menyantap daging yang mentah lagi busuk itu. Rasulullah menanyakan perihal ini. Jibril menjawab, mereka adalah orang yang sudah mempunyai istri yang halal untuknya, tapi dia justru malah berzina. Dan begitu pula mereka adalah para wanita yang mempunyai suami yang halal baginya tapi justru dia mengajak laki-laki lain untuk berzina dengannya. Kemudian ketika beliau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba seseorang memanggil beliau dari arah kanan, wahai Muhammad,
Aku meminta kepadamu agar kamu melihat aku." Tapi Rasulullah tidak memperdulikannya. Kemudian Jibril menjelaskan bahwa itu adalah panggilan Yahudi. Seandainya beliau menjawab panggilan itu, maka umat beliau akan menjadi Yahudi. Begitu pula beliau mendapat seruan serupa dari sebelah kirinya, yang tidak lain, panggilan itu adalah panggilan Nasrani, namun Nabi tidak menjawabnya. Walhamdulillah. Kemudian tiba-tiba muncul di hadapan beliau seorang wanita dengan segala perhiasan di tangannya dan seluruh tubuhnya. Dia berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku." Tapi Rasulullah tidak menoleh kepadanya. Jibril berkata, "Wahai Nabi, itu adalah panggilan dunia. Seandainya Anda menjawab panggilannya, maka umatmu akan lebih memilih dunia daripada akhirat." Demikian perjalanan yang ditempuh oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditemani malaikat Jibril dan Mikail. Begitu banyak keajaiban dan hikmah yang beliau temui dalam perjalanan itu sampai akhirnya beliau berhenti di Baitul Maqdis, yaitu di Masjid Al-Aqsa. Beliau turun dari burak lalu mengikatnya pada salah satu sisi pintu masjid, yakni tempat di mana biasanya para nabi mengikat burak di sana. Kemudian beliau masuk ke dalam masjid bersama malaikat Jibril alaihi salam, masing-masing sholat 2 rakaat. Setelah itu sekejap mata tiba-tiba masjid sudah penuh dengan sekelompok manusia. Ternyata mereka adalah para nabi terdahulu, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikumandangkan azan dan iqomah, lantas mereka berdiri bersaf-saf menunggu siapakah yang akan mengimami mereka. Kemudian Jibril alaihi salam memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyuruh beliau untuk maju. Kemudian mereka semua sholat 2 rakaat dengan Rasulullah sebagai imam. Karena itulah beliau diberi gelar imam pemimpin para anbiya dan mursalin. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa haus, lalu Jibril membawa 2 wadah berisi khamar dan susu. Rasulullah memilih wadah berisi susu lantas meminumnya. Jibril berkata, "Sungguh Anda telah memilih kefitrahan yaitu al-Islam. Jika Anda memilih khamar, niscaya umat Anda akan menyimpang dan sedikit yang mengikuti syariat Anda." Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah melakukan Isra dari Makkah Al-Mukarramah sampai ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian beliau disertai malaikat Jibril alaihi salam, siap untuk melakukan Miraj, yakni naik menembus berlapisnya langit ciptaan Allah yang maha perkasa, sampai akhirnya beliau berjumpa dengan Allah dan berbicara dengannya. Yang intinya adalah beliau dan umat ini mendapat perintah sholat 5 waktu. Sungguh merupakan nikmat dan anugerah yang luar biasa bagi umat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nabinya secara langsung untuk memberikan dan menentukan perintah ibadah yang sangat mulia ini. Cukup kiranya peristiwa ini untuk menunjukkan kemuliaan ibadah sholat. Sebab ibadah lainnya diperintah hanya dengan turunnya wahyu kepada beliau, namun tidak dengan ibadah sholat. Allah memanggil hamba yang paling dicintainya yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke hadiratnya, untuk menerima perintah ini. Ketika beliau dan malaikat Jibril sampai di depan pintu langit dunia yakni langit pertama, ternyata di sana berdiri malaikat yang bernama Ismail. Malaikat ini tidak pernah naik ke langit atasnya, dan tidak pernah pula turun ke bumi kecuali di saat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memimpin 70.000 tentara dari malaikat, yang masing-masing malaikat ini membawahi 70.000 malaikat pula. Jibril meminta izin agar pintu langit pertama dibuka, maka malaikat yang menjaga bertanya, "Siapakah ini?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Malaikat itu bertanya lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Malaikat bertanya lagi, "Apakah beliau telah diutus diperintah?" Jibril menjawab, "Benar." Setelah mengetahui kedatangan Rasulullah, malaikat yang bermukim di sana menyambut dan memuji beliau dengan berkata, "Selamat datang. Semoga keselamatan menyertai Anda wahai saudara dan pemimpin. Andalah sebaik-baik saudara dan pemimpin serta paling utamanya makhluk yang datang."
Maka dibukalah pintu langit dunia ini. Setelah memasukinya beliau bertemu Nabi Adam dengan bentuk dan postur sebagaimana pertama kali Allah menciptakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersalam kepadanya. Nabi Adam menjawab salam beliau seraya berkata, "Selamat datang wahai anakku yang soleh dan Nabi yang soleh." Di kedua sisi Nabi Adam terdapat dua kelompok. Jika melihat ke arah kanannya, beliau tersenyum dan berseri-seri, tapi jika memandang kelompok di sebelah kirinya, beliau menangis dan bersedih. Kemudian Jibril alaihi salam menjelaskan kepada Rasulullah, bahwa kelompok di sebelah kanan Nabi Adam adalah anak cucunya yang bakal menjadi penghuni surga, sedang yang di kirinya adalah calon penghuni neraka. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya di langit pertama ini. Tiba-tiba pandangan beliau tertuju pada kelompok manusia yang dihidangkan daging panggang dan lezat di hadapannya, tapi mereka lebih memilih untuk menyantap bangkai di sekitarnya. Ternyata mereka adalah manusia yang suka berzina, meninggalkan yang halal untuk mereka dan mendatangi yang haram. Kemudian beliau berjalan sejenak, dan tampak di hadapan beliau suatu kaum dengan perut membesar seperti rumah yang penuh dengan ular, dan isi perut mereka ini dapat dilihat dari luar, sehingga mereka sendiri tidak mampu membawa perutnya yang besar itu. Mereka adalah manusia yang suka memakan riba. Di sana beliau juga menemui suatu kaum, yang mana daging mereka dipotong-potong, lalu dipaksa agar memakannya, kemudian dikatakan kepada mereka, "Makanlah daging ini sebagaimana kamu memakan daging saudaramu di dunia," yakni karena menggunjing atau bergibah. Setelah itu beliau naik ke langit kedua, seperti sebelumnya malaikat penjaga bertanya seperti pertanyaan di langit pertama. Akhirnya disambut kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril alaihi salam, seperti sambutan sebelumnya. Di langit ini beliau berjumpa Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria, keduanya hampir serupa baju dan gaya rambutnya. Masing-masing duduk bersama umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati Nabi Isa bahwa dia berpostur sedang, putih kemerah mirahan warna kulitnya, rambutnya lepas terurai seakan-akan baru keluar dari hamam, karena kebersihan tubuhnya. Nabi menyerupakannya dengan sahabat beliau, Urwah bin Mas'ud Ats-Sakafi. Nabi bersalam kepada keduanya, dan dijawab salam beliau disertai sambutan, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh." Kemudian tiba saatnya beliau melanjutkan ke langit ketiga. Setelah disambut baik oleh para malaikat, beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf bin Yakub. Beliau bersalam kepadanya dan dibalas dengan salam yang sama seperti salamnya Nabi Isa. Nabi berkomentar, "Sungguh dia telah diberikan separuh ketampanan." Dalam riwayat lain, beliau bersabda, "Dialah paling indahnya manusia yang diciptakan Allah, dia telah mengungguli ketampanan manusia lain ibarat cahaya bulan purnama mengalahkan cahaya seluruh bintang." Ketika tiba di langit keempat, beliau berjumpa Nabi Idris alaihi salam. Kembali beliau mendapat jawaban salam dan doa yang sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Di langit kelima, beliau berjumpa Nabi Harun bin Imran alaihi salam. Separuh janggutnya hitam dan separuhnya lagi putih karena uban, lebat dan panjang. Di sekitar Nabi Harun tampak umatnya sedang khusyuk, mendengarkan petuahnya. Setelah sampai di langit keenam, beliau berjumpa beberapa nabi dengan umat mereka masing-masing. Ada seorang nabi dengan umat tidak lebih dari 10 orang, ada lagi dengan umat di atas itu, bahkan ada lagi seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. Kemudian beliau melewati sekelompok umat yang sangat banyak menutupi ufuk, ternyata mereka adalah Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian beliau diperintah agar mengangkat kepala beliau yang mulia. Tiba-tiba beliau tertegun dan kagum karena pandangan beliau tertuju pada sekelompok umat yang sangat banyak, menutupi seluruh ufuk dari segala sisi. Lalu ada suara, "Itulah umatmu," dan selain mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Pada tahapan langit ke-6 inilah beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi dengan postur tubuh tinggi, putih kemerah mirahan kulit beliau.
Nabi bersalam kepadanya dan dijawab oleh beliau disertai dengan doa. Setelah itu Nabi Musa berkata, manusia mengaku bahwa aku adalah paling mulianya manusia di sisi Allah, padahal dia, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih mulia di sisi Allah daripada aku. Setelah Rasulullah melewati Nabi Musa, beliau menangis. Kemudian ditanya akan hal tersebut. Beliau Nabi Musa menjawab, aku menangis karena seorang pemuda yang diutus jauh setelah aku, tapi umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki langit ketujuh. Di sana beliau berjumpa Nabi Ibrahim alaihi salam sedang duduk di atas kursi dari emas, di sisi pintu surga sambil menyandarkan punggungnya pada Baitul Ma'mur, di sekitarnya berkumpul umatnya. Setelah Rasulullah bersalam dan dijawab dengan salam dan doa serta sambutan yang baik, Nabi Ibrahim berpesan, perintahkanlah umatmu untuk banyak menanam tanaman surga, sungguh tanah surga sangat baik dan sangat luas. Rasulullah bertanya, apakah tanaman surga itu? Nabi Ibrahim menjawab, zikir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Dalam riwayat lain beliau berkata, sampaikan salamku kepada umatmu, beritakanlah kepada mereka bahwa, surga sungguh sangat indah tanahnya, tawar airnya, dan tanaman surgawi adalah, kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Rasulullah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, sebuah pohon amat besar sehingga seorang penunggang kuda yang cepat tidak akan mampu untuk mengelilingi bayangan di bawahnya sekalipun memakan waktu 70 tahun. Dari bawahnya memancar sungai air yang tidak berubah bau, rasa dan warnanya, sungai susu yang putih bersih serta sungai madu yang jernih. Penuh dengan hiasan permata, zamrud, dan sebagainya sehingga tidak seorang pun mampu melukiskan keindahannya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sampai akhirnya berada di hadapan telaga Al-Kautsar, yaitu telaga khusus milik beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau memasuki surga dan melihat di sana berbagai macam kenikmatan yang belum pernah dipandang mata, didengar telinga dan terlintas dalam hati setiap manusia. Begitu pula ditampakkan kepada beliau neraka yang dijaga oleh malaikat Malik, yaitu malaikat yang tidak pernah tersenyum sedikit pun dan tampak kemurkaan di wajahnya. Dalam satu riwayat, setelah beliau melihat surga dan neraka, maka untuk kedua kalinya beliau diangkat ke Sidratul Muntaha. Lalu beliau diliputi oleh awan dengan beraneka warna. Pada saat inilah Jibril mundur dan membiarkan Rasulullah berjalan seorang diri, karena Jibril tahu hanya beliaulah yang mampu untuk melakukan hal ini, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berada di tempat yang ditentukan oleh Allah, tempat yang tidak seorang makhluk pun diizinkan berdiri di sana, tempat yang tidak seorang pun makhluk mampu mencapainya, beliau melihatnya dengan mata beliau yang mulia. Saat itu langsung beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keterangan kitab lainnya, disebutkan bahwa ketika mengetahui hal itu, yakni sampai ke makom khusus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Jibril, jangan tinggalkan aku seorang diri. Malaikat Jibril menjawab, tidak ada daya dan kekuatan bagi kami, sebab dia, yakni Allah menghususkan tempat tertentu bagi hamba yang dikehendakinya, yang tidak bisa kami lalui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, ayo, kita jalan lagi bersama-sama meskipun hanya setapak demi setapak. Malaikat Jibril pun akhirnya berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setapak demi setapak. Tidak lama kemudian, malaikat Jibril hampir saja terbakar oleh pancaran cahaya, keagungan, dan kemuliaan. Dia pun tiba-tiba mengecil seperti burung pipit dan menjadi lemah. Setelah mengalami hal itu, malaikat Jibril mengisyaratkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengucapkan salam ketika sampai di makam hitop, yakni pertemuan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di makam hitop, beliau langsung memanggil salam seraya berkata,
At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thoyyibatu lillah. Artinya, seluruh kehormatan, keberkahan, rahmat, dan kebaikan adalah sepenuhnya milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawab salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, seraya berfirman, "Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Artinya, kesejahteraan, kasih sayang, dan keberkahan Allah untukmu, wahai Nabi. Mendengar firman Allah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin hamba-hamba Allah yang soleh juga mendapat bagian dari pertemuan agung tersebut, seraya beliau berkata, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin." Artinya, kesejahteraan atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Mendengar percakapan agung tersebut, seluruh penghuni langit dan bumi sama-sama bersaksi seraya berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menurut Imam Nawawi Al-Jawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa sampai ke makam hitop, yakni berbicara langsung kepada Allah tanpa adanya rintangan dan halangan tertentu, karena memang Allah telah menghendakinya. Allah telah memberikan kekuatan dan kesiapan secara khusus kepada beliau. Berbeda dengan malaikat Jibril yang memang tidak diberikan kekuatan dan kesiapan untuk itu, sehingga dia terhalang dan tidak bisa sampai ke makam hitop. Dalam pertemuan agung tersebut, kaum muslimin rahimakumullah, termasuk di antara percakapan tersebut juga, Allah berfirman, "Wahai Muhammad." "Labaika ya Rob," jawab beliau. "Mintalah sesuka hatimu." Firman-Nya kepada Nabi. Nabi berkata, "Ya Allah, Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, yakni kawan dekat bagimu. Engkau mengajak bicara kepada Nabi Musa, Engkau berikan Nabi Daud kerajaan dan kekuasaan yang besar. Engkau berikan Nabi Sulaiman kerajaan agung lalu ditundukkan kepadanya jin, manusia dan setan serta angin. Engkau ajarkan Nabi Isa Taurat dan Injil, dan Engkau jadikan dia dapat mengobati orang yang buta dan belang serta menghidupkan orang mati." Kemudian Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sungguh aku telah menjadikanmu sebagai kekasihku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah." Dengan menjadi kekasih Allah, tentu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai derajat yang paling mulia di sisi Allah, di antara hamba-hambanya yang lain. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan, dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda, "Kemudian Allah mewajibkan kepadaku dan umatku 50 sholat dalam sehari semalam. Lalu aku turun kepada Musa di langit ke-6. Lalu dia bertanya, 'Apa yang telah Allah wajibkan kepada umat Anda?' Aku menjawab, 50 sholat. Musa berkata, 'Kembalilah kepada Robmu dan mintalah keringanan sebab umatmu tidak akan mampu untuk melakukannya.' Maka aku kembali kepada Allah agar diringankan untuk umatku, lalu diringankan 5 sholat, jadi 45 sholat. Lalu aku turun kembali kepada Musa, tapi Musa berkata, 'Sungguh umatmu tidak akan mampu melakukannya. Maka mintalah sekali lagi keringanan kepada Allah.' Aku kembali lagi kepada Allah, dan demikianlah terus aku kembali kepada Musa dan kepada Allah sampai akhirnya Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, itu adalah kewajiban 5 kali sholat dalam sehari semalam. Setiap satu sholat dilipat gandakan menjadi 10, maka jadilah 50 sholat.' Maka aku beritahukan hal ini kepada Musa. Namun tetap dia berkata, 'Kembalilah kepada Robmu untuk minta keringanan.' Maka aku katakan kepadanya, 'Aku telah berkali-kali kembali kepada Allah, aku malu kepadanya.' Setelah beliau menerima perintah ini, maka beliau turun sampai akhirnya menaiki burak kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah, sedang saat itu masih belum tiba fajar. Pagi harinya beliau memberitahukan mukjizat yang agung ini kepada umatnya, maka sebagian besar di antara mereka mendustakan bahkan mengatakan Nabi telah gila dan tukang sihir. Saat itu pertama umat yang membenarkan dan mempercayai beliau adalah Sayyiduna Abu Bakar.
Maka karena hal itu, beliau diberi gelar As-Siddiq. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tadinya beriman, kembali murtad keluar dari syariat. Sungguh keimanan itu intinya adalah membenarkan dan percaya serta pasrah terhadap semua yang dibawa dan diberitakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau tidak mungkin berbohong apalagi berkhianat dalam risalah dan dakwah beliau. Beliaulah Nabi yang mendapat gelar Al-Amin, artinya dipercaya. As-Shadiq artinya selalu jujur, dan Al-Masduq artinya yang dibenarkan segala ucapannya. Shallallahu alaihi wasallam. Inilah ringkasan dari perjalanan Isra dan Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami nukil dengan ringkas dari kitab Al-Anwarul Bahiyah dan Zikroyaat wa Munasabaat. Keduanya adalah kitab karya Al-Imam Al-Muhadis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Rohimahullah, Maha Guru dari Al-Ustadz Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Aidrus. Sumber kisah, PIS KTB, 2011. Penyelaras, Dunia Islami Kita 2022. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika ada salah silap dalam meriwayatkannya, semoga Allah mengampuninya. Jangan lupa untuk subscribe ya, bagi yang belum. Adapun yang sudah subscribe dan share, semoga menjadi tambahan amal jariah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.